Kayaknya udah masuk semua lagi ya? Halo, maaf nih. Iya Pak, sudah Pak. Ini belum beli yang pro-nya nih, aduh. Mohon maaf ya. Siapa dan Abbas belum cair ya Pak? Iya, Ya Pak. ya kita lanjut lagi ya. Ini udah direkod ya. Nah, tadi sampai mana ya? Sampai ini ya, menjelaskan mengenai pendaratan ya. Iya Pak, pendaratan Pak. Nah, ya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Hmm. Ya, teknik pendaratan itu tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Mengenai teknik pendaratan, ketika mendarat itu posisi kaki jangan berada di belakang badan, gitu. Berarti di posisi kaki ketika melayang itu berarti posisinya harus di depan. Nah, mengapa demikian? Agar kita bisa uh, mengurangi cedera. Gitu. Kalau misalnya posisi kaki berada di belakang, berarti itu ketika mendarat kaki yang menyentuh tanah, tapi semuanya dengan badan kita juga, termasuk muka kita nanti uh, apa itu cek bahasa Eropa nama tikus stroke lah katanya. Jadi sadayana. Nah, jadi dalam kejuaraan juga Olimpiade ketika melakukan pendaratan itu setiap atlet harus sangat memperhitungkan gitu. Jadi kalau misalnya dia mendarat dengan posisi seperti ini, berarti poin dia itu berkurang gitu ya. Karena apa? Karena yang pasti dihitung itu awalan ketika dia mendarat. Nah, ini di ujung ini. Nah, kalau misalnya posisi yang mendaratnya kaki gitu ya, kaki lurus selebar bahu gitu. Nah, itu kan berarti akan semakin jauh gitu, karena posisi pantat tidak menyentuh tanah. Ya. Oke, kemudian lanjut pada posisi apa tadi? Nah, saja ke macam-macam gaya lompat jauh ya. Nah, macam-macam gaya lompat jauhnya ada 3 jenis ya. Yaitu diantaranya ada gaya jongkok atau gaya mengambang. Terus yang kedua ada gaya berjalan di udara, yang ketiga ada gaya menggantung. Nah, gaya jongkok ini adalah gaya lompat jauh paling kuno yang pernah ada. Kayak ini juga mudah dalam prakteknya karena jumper hanya harus menekuk kedua kaki mirip seperti posisi jongkok ketika melayang di udara. Terus yang kedua itu ada gaya berjalan di udara. Nah, ini gaya berjalan di udara ini atau walking in the air adalah gaya terpopuler para pelompat jauh profesional. Hal demikian karena gaya ini adalah gaya yang paling efektif untuk menghasilkan lompatan terjauh dibandingkan gaya lainnya. Mengapa gaya berjalan di udara ini bisa dikatakan efektif? Oke, ada yang tahu mungkin dari teman-teman? Mengapa Kurang gitu tahu, ya? Pak. Hah? Kurang tahu. Waduh, harus banyak membaca. Wawasan Anda harus luas gitu mengenai Siap uh, Pak. apa gitu gayanya gitu. Ini masuk ke dalam uh, olahraga dalam fisika gitu ya. Nah, teman-teman juga harus paham gitu mengenai ini. Selain teknik juga ada ilmu-ilmu eksak lain dalam olahraga itu. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, mengapa ini bisa efektif gitu ya? Ya karena dia ada perubahan gaya gitu ya. Yang tadinya intinya ada seperti ada
kekuatan tambahan gitu, tolakan tambahan gitu dari di udara itu. Gitu. Ya. Terus yang ketiga ada gaya menggantung. Nah, gaya menggantung ini merupakan teknik di mana pada saat tubuh melayang, posisi dada dibusungkan ke depan, selain itu kedua tangan diangkat ke atas, sedangkan kedua kaki ditekuk ke belakang. Nah, ini bertujuan untuk membuat tubuh kita mungkin berada di udara. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini nih contoh. Ini adalah gaya jongkok ya. Terus ini adalah walking in the air, dan ini adalah tadi gaya menggantung. Nah, lanjut ke peraturan lompat jauh. Ada 2 peraturan lompat jauh yang berlaku secara umum, yaitu peraturan tempatnya dari peraturan umum lompat jauh. Berikut peraturan. Yang pertama, peraturan tepat. Awalan. Untuk lintasan awalan, lompat jauh memiliki lebar 1,2 meter dan panjangnya 40 meter. Dan memiliki papan tolakan. Yang kedua itu ada papan tolakan. Papan tolakan juga memiliki panjang 1,22 meter sama dengan lebar lintasan awal. Sedang lebarnya 20 cm dan tebalnya 10 cm. Terus peletakan papan tolakan harus diletakkan pada papan plastisin. Kali ini untuk mencatat bekas kaki atau jika dia salah dalam melakukan tolakan. Terus papan harus dicat dengan warna putih, kemudian ditanam di kedalaman sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi depan bak pasir pendataan. Nah, ini adalah tempat pendaratan lompat jauh atau biasa disebut dengan bak lompat ya, atau bak pasir. Nah, ukurannya kurang lebih 2,75 meter, terus jarak antara garis tolakan dengan akhir itu 10 meter. Gitu ya. Kemudian lanjut, nah ini ya, mungkin teman-teman bisa dibaca aja atau cari di Google juga banyak lah. Ya. Nah ini penting nih, faktor yang mempengaruhi lompat jauh. Menurut Soeharto, dalam bukunya Kesegaran Jasmani dan Peranannya disebutkan, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi lompat jauh adalah yang pertama, kecepatan atau speed. Nah, ini merupakan kemampuan di mana para atlet dapat mendapatkan sebagian tubuh atau seluruhnya dari awalan sampai dengan pendaratan, juga bisa bertemu pada papan. Kedua, kekuatan atau strength. Nah, yang ketiga, kecepatan tolakan atau daya ledak, merupakan kemampuan otot dalam melakukan tolakan tubuh. Terus yang keempat, keseimbangan, bahkan keadaan di mana tubuh dapat mempertahankan fungsi tetap dalam keadaan tertentu. Terus yang kelima, keterampilan, yang keenam ada koordinasi. Ya, mungkin penjelasan materi mengenai lompat jauh hanya seginilah. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Saya Pak, saya mau nanya Pak. Ya boleh. Yostandi ya, Yostandri. Iya Pak. Jadi tadi perihal teknik pendaratan Pak. Iya. Itu kan tadi Bapak bilang kita mendarat itu bisa menggunakan bagian belakang ya Pak ya? Atau bokong ya Pak? Enggak. Terus gimana Pak? Tadi apa? Jadi pertanyaannya gimana? Kan setahu saya ada teknik pendaratan yang menggunakan, jadi kaki diluruskan kan Pak, dilurus selebar bahu gitu sama tangan gitu ke depan. Nah, yang mendarat itu pasti bokong kan Pak? Oh, jadi gini. Nah, maksud saya itu emang nggak berbahaya Pak, kalau Oh kan gitu kita tahu ya. sendiri Oh iya.
Nah, konsonan badan kita kan terutama pada bagian belakang kan banyak ya. aliran syaraf yang langsung berhubung ke kaki, Pak. Oh iya, iya, iya. Oke. Eh, kita luruskan ya, gitu bareng-bareng. Gitu ya. Nah, tadi kan ada beberapa gaya ya, macam-macam gaya lompat jauh ini ya, gitu ya. Nah, yang pertama kan ada gaya jongkok, gitu. Posisinya seperti kita jongkok, gitu. Posisi kaki di depan, badan ditekuk, gitu. Nah, seperti itu. Dan kedua ada gaya berjalan di udara, yaitu seperti kita berjalan, gitu. Tapi posisinya seperti melayang. Terus yang ketiga ada gaya menggantung. Nah, tadi pemahaman Yastandri gitu ya tentang pendaratan bokong terlebih dahulu gitu. Nah, itu bokong atau punggung itu. Bokong, Pak, bokong, Pak. Nah, ada kan suka ada gitu kan. Ada yang mendarat itu karena eh, kebanyakan menggunakan gaya jongkok. Gitu. Jadi karena dia posisinya seperti orang jongkok gitu ya badannya ini. Jadi ketika mendarat itu dia mengikuti gayanya, gaya gravitasinya seperti itu. Nah, kalau seperti walking in the air gitu ya, seperti gaya melayang gitu, karena dia memiliki perubahan gaya, perubahan gerak ketika melayang, dia juga akan mengalami perubahan ketika dia mendarat gitu, gaya gravitasinya akan mengalami perubahan. Sama dengan gaya gantung. Nah, seperti itu juga sama akan mengalami gaya perubahan itu biasanya akan mendarat menggunakan kaki gitu. Seperti itu Tarigan. Ya. Oke, siap, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, Pak, sama-sama. saya mau bertanya, Pak. Mangga, boleh. Sebenarnya ada nggak sih Pak kesalahan umum dalam lompat jauh itu? Entah itu dari tekniknya atau lompatan atau larinya yang salah itu seperti apa ya Pak? Iya, ada. Oke. Nah, kebanyakan kesalahan umum itu ada pada ketika si pelompat itu terlalu cepat ketika berlari. Jadi ketika melakukan tolakan itu dia akan melebihi papan tolakan. Gitu. Dan posisi kaki tolakan. Misalnya tarigan gitu ya. Kaki yang paling kuat itu kanan. Karena dia terlalu cepat ketika berlari, malah kiri yang menjadi tumpuan kakinya. Nah, itu kan menjadi kesalahan. Selain itu juga ada ketika pas posisi mendarat gitu. Kebanyakan ada yang posisinya ya terlalu titik berat badannya terlalu belakang, terlalu ke depan gitu. Tidak memiliki ketidakseimbangan gitu. Nah, itu akan menyebabkan cedera. Seperti itu kesalahan-kesalahannya. Yang paling utama itu adalah kesalahan ketika melakukan kawalan kebanyakan. Jadi larinya akan dis. Jadi ketika dia melakukan lompatan, dis tidak memiliki poin. Seperti itu, Muhammad Rizky. Ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya sudah cukup Pak. Oke, sudah cukup. Tarigan bagaimana? Cukup, Pak. Saya rasa cukup. Ya, baik. Oke, luar biasa. Mungkin pertemuan kali ini ya mengenai lompat jauh cukup sampai di sini saja. Nanti kita lanjut lagi ke materi yang lain. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.